Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vanessa Stefani, Eskom Mkom. Saya adalah dosen tetap program studi Sistem Informasi di Universitas Insan Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemaparan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Analisa dan Perancangan Sistem. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Dan video ini saya buat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2006. Mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem merupakan mata kuliah wajib di program studi Sistem Informasi semester 4 dengan bobot SKS sebesar 3. Mata kuliah ini mengajarkan bagaimana untuk mengubah suatu keadaan bisnis, suatu masalah di bisnis, menjadi suatu sistem dengan cara melakukan desain rancangan dalam bentuk Unified Modeling Language atau UML. Kegiatan perkuliahan ini dilakukan selama 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan adalah pemaparan materi oleh dosen, dan 2 kali pertemuan adalah untuk penilaian. Sistem penilaian sendiri dilakukan melalui 2 cara, yaitu formatif, yaitu dengan kita melakukan penilaian terhadap tugas harian maupun terhadap kuis. Sedangkan untuk penilaian sumatif sendiri dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai tersebut memiliki bobotnya masing-masing yang nantinya akan membentuk nilai akhir dari setiap mahasiswa. Untuk mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari karakter, di mana mahasiswa harus memiliki karakter yang adaptif, yang inovatif dalam perkembangan zaman terutama terkait dunia IT. Yang kedua, mereka mampu menerapkan teknologi ataupun alat yang digunakan di dalam sistem informasi sehingga bisa sesuai dengan masalah yang akan mereka pecahkan. Dan terakhir, mereka mampu menerapkan ilmu apapun yang mereka dapatkan di mata kuliah ini untuk membentuk suatu jalan keluar yang baru atau solutif bagi perkembangan dan masalah yang dihadapi di dunia bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK di mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami bagaimana mengubah masalah yang ada di bisnis menjadi satu rancangan umum terkait sistem. Yang kedua, mahasiswa mampu memilih metode mana yang tepat untuk mengubah informasi tersebut menjadi rancangan diagram, di mana rancangan diagram sendiri memiliki 4 jenis, yaitu use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Dari desain tersebut akan dibentuk satu sistem atau bahasa pemrograman yang dipilih, sehingga mereka bisa mengubah apapun desain yang telah mereka buat menjadi sistem yang jadi. Dan pada bagian akhir, mereka mampu menganalisa kualitas dari rancangan sistem antarmuka, dan rancangan dari hasil akhir program studi tersebut. Demikian pemaparan unjuk kerja pengajaran PDD UKT-PT untuk mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Terima kasih atas perhatian tim asesor Serdos Kemdikti Saintek. Selanjutnya akan saya tampilkan video pengajaran di kelas untuk mata kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang analisa sistem, perancangan sistem. Nah, kemarin kita udah tahu kalau membuat sistem itu pasti dasarnya ada kebutuhan dari dunia kerja. Mereka ada masalah, lalu mereka sampaikan ke kita, dan menurut mereka itu bisa pakai sistem atau diotomatisin. Kemarin kita udah tahu kalau kita membuat sistem tuh satu, secara fungsi kita harus tahu misalnya ada fitur apa sih di sistem itu. Satu itu fitur, kalian kenalnya mungkin tampilan. Yang kedua, kalian juga harus mikir dari sisi non-fungsionalnya. Misalnya, oh ini tuh kalau kita pakai sistem bisa diakses berapa ya maksimal? Jangan sampai lagi diakses 10.000 orang, tiba-tiba ngedown. Biasanya tuh kalau war tiket konser kalian tuh, itu kan harus dipikirin baik-baik kan. Sistem juga sama, penggunaannya buat apa, yang pakai siapa,
dan biasanya jam berapa aja dia sibuk. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang dua hal itu, sekarang kalian kalau bikin sistem kan biasanya langsung loading. Nah, kalau anak SI itu disarankan untuk membuat desain dulu. Kayak kalau bikin rumah, kalian biasanya kalau beberapa orang pakai arsitek supaya tahu pipanya di mana, kabelnya di mana. Kalau bikin asal, nanti pada saat mau ngelakuin sesuatu bingung. Pipanya dulu ditaruh di mana ya? Jaringan kabelnya di mana ya? Nah, salah satu diagram yang akan kita pelajari hari ini itu use case. Sebenarnya ada 4. Yang pertama use case, activity, class diagram, sama sequence. Mungkin kalian nanti kita akan belajar satu-satu dulu. Hari ini use case dulu. Nah, use case sendiri saya langsung ambil contoh aja ya, biar kalian nanti bisa berangkat dari situ. Nah, ini kita langsung ambil dari kita sistem parkir. Kalian kan sebagai pelanggan parkir di insan pembangunan ini ya, kalian bisa lihat di sini apa sih yang diperlukan dari sistem parkir. Biasanya siapa aja sih yang pakai sistem parkir? Siapa? Mall, oke. Terus kalian berarti udah ngerti kan jam parkir otomatis. Nah, kalau ada sistem penggunanya, kalau contohnya itu siapa pengguna di dalam sistemnya? Kita butuh apa? Misalnya kalau di Indomaret tuh butuh kasir, butuh pelanggannya ya pembeli. Nah, kalau di sistem parkir tuh kira-kira apa sih? Yang parkir pengemudi ya, yang parkir terserah mau bawa motor, mau bawa mobil bebas. Terus siapa lagi? Kalau misalnya sistemnya macet, biasanya disediain tukang parkirnya kan? Nah, mungkin kalian nggak bisa keluar, di situ aja 1 jam, pasti ada yang nolong. Sama yang terakhir kalau di sini, kalau kalian bayar parkir suka pakai ini nggak? Pakai cash nggak? Pakai cash itu yang tukang parkirnya. Selain cash, sekarang udah disarankan e-money. Nah itu kalau pakai e-money kan bisa pakai GoPay, bisa pakai Dana. Ini saya nggak di endorse ya. Terus pakai OVO. Nah itu kalian harus ada kerjasama dengan lembaga lain. Nah itu namanya payment gateway. Jadi jembatan ngubungin sistem kalian ke sistem lain. Itu namanya payment gateway. Jadi harus dikasih tahu juga sistem kalian tuh butuh sistem lain, jembatannya ada loh. Supaya nanti pas ngedesain, pas benerin, pas maintenance, kalian tahu kalau saya benerin ini impact-nya kemana aja. Yang pertama, di sini kalian bisa lihat ada 3 aktor, driver, ini tukang parkir, sama itu payment gateway. Nah, kalau kalian udah mempelajari flowchart, kalian akan tahu, pertama, kalau mau parkir, orangnya harus ngambil tiket. Yang pertama dia harus ngambil tiket dulu. Kalau enggak dia nggak bisa keluar. Tiket mau hilang aja nggak bisa keluar kan. Terus di sini kalian kalau udah mau keluar kan misalnya udah belanja nih. Kalau kalian kok belanja sih di kampus? Di kampus kalian udah belajar, bukan belanja. Belajar misalnya ikut organisasi. Nah, kalian pasti udah mau keluar nih. Yang ngitung kalian keluar atau masuk siapa? Pakai kalkulator nggak? Berapa lama saya di dalam kampus? Biayanya berapa? Siapa yang pakai kalkulator? Tukang parkir yang ngitungin sistemnya. Oke, berarti kan harus ada. Kenapa kalau di sistem parkir pertama jam parkirnya harus ada? Kalau kalian perhatiin tiket parkir, ada jam parkir, ada barcode. Biasanya di scan nggak nomor ini, nomor polisi. Plat nomor di ini ya, di scan. Yang paling penting pertama harus ada input, yaitu scan tiket. Yang kedua, pada saat mau keluar, nah yang pertama itu sistemnya kerjanya nggak terlalu capek, dia cuma ngeluarin tiket. Pas udah keluar, dia nanti akan lihat, ini tiketmu valid nggak? Kadang kan ketukar. Biasanya dia cocokin, di scan. Biasanya suka ada kamera kan yang nyorot ke ini kalian, dia scan. Barcode-nya sama yang di scan-nya sama nggak? Harus sama. Kalau beda, ketahuan pencuri. Ya kan? Ketahuan pencuri. Nah, di situ kalian pada saat itu langsung keluar kan? Dia akan muter di situ. Itu salah satu kebutuhan non fungsional. Ada nggak kalian pada saat scan tiket nunggu 1 jam buat keluar, biayanya berapa? Nggak ada.
Itu menit itu juga harus dipikirin. Kan yang ngitung sistem. Jadi sistemnya di belakang pertama dia validate, makanya di sini ada kata-kata validate. Nanti saya jelasin extend sama include. Validate dulu, nih tiketnya beneran dia atau enggak. Terus dia akan menghitung biaya parkirnya berapa sih. Makanya dia akan keluar. Nanti dia akan pilih ke kalian. Misalnya dia tanya, kadang ada beberapa sistem parkir dapat diskon. Pada saat kalian bayar ada potongan, ada promo dari misalnya OVO-nya, dari GoPay-nya. Kadang pernah kan awal-awal pakai. Tuh. Nah, terus di scan, dilihat, nanti diproses, tergantung. Kalau ke OVO, diarahin ke sistem OVO, yang nganter siapa? Yang nganter payment gateway. Oh, ini ada yang mau bayar pakai sistem OVO, terdaftar nggak di OVO? Ada saldonya nggak? Dia ngirim data itu. Saldonya berapa? Dia lihat, oh total biayanya sekian. Cukup nggak saldonya? Kalau nggak cukup biasa ditolak. Nah, biasanya kamu suruh ganti. Nah, kayak gitu sih. Itu prosesnya. Dari scan, sebenarnya simpel kan? Scan, hitung, terus dipilih pembayarannya mau pakai apa, terus sistem pembayarannya ngirim, kalau cash nggak mikir lagi, ngirim ke lembaga lain, lalu dibalikin, kalau selesai, pintu kebuka. Sudah selesai. Itu use case. Nah, dijelaskannya itu dalam bentuk siapa melakukan apa. Siapa yang nge-scan, siapa yang naruh diskon, siapa yang bayar, siapa yang mengantarkan ke payment gateway, sampai kalau ada masalah, siapa yang ngebuka tiketnya. Jadi setiap orang tahu perannya masing-masing. Bahkan sistemnya tahu perannya dia ada di mana. Itu use case. Namanya juga use, penggunaan. Case adalah sesuatu. Jadi cara menggunakan sesuatu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa perbedaan include sama extend, Bu? Oh, iya, saya belum jelasin ya. Banyak bagus sih. Untuk include sama extend itu paling sering dipakai. Kalau kalian skripsi itu akan dipertanyakan kenapa pakai itu. Nah, di sini include sendiri itu artinya sesuatu yang wajib dilakukan sebelum hal lain. Misalnya, kalau kalian keluar, harus validasi tiket atau scan tiket. Kalau nggak bisa keluar. Artinya wajib. Kalau extend itu artinya opsional atau nggak wajib. Contohnya, extend di sini kan artinya ini agak ketuker ya. Di sini extend itu sebenarnya ngarahnya extend punya yang ini. Apply diskon. Nggak semua orang punya diskon. Bisa pakai diskon, bisa enggak. Jadi extend itu artinya tidak wajib. Kalau include artinya wajib. Mana yang harus dilakukan duluan? Kayak kalian masak nasi. Apa yang wajib dilakukan pertama kali? Kalau secara sistemik, yang sederhana aja. Pernah masak nasi nggak? Oh, kirain nggak pernah. Pakai panci atau pakai rice cooker? Oke. Kalau pakai rice cooker apa yang wajib menurut kalian? Include-nya apa? Extend-nya apa? Masak nasinya. Iya, masak nasinya. Pokoknya sampai jadi nasi, apa kegiatan yang wajib, apa yang nggak wajib? Ya, boleh iya, boleh enggak. Nyuci beras wajib. Wajib apa opsional? Oh, nggak wajib. Oh, dia nggak perlu dicuci. Oh, beda kelasnya ya. Harus beras Jepang ya. Kalau kita beras lokal. Bukan beras bulog kan? Nah, di situ kalian contohnya adalah itu tadi cuci beras ya. Itu kayak tiap orang aja, terserah. Yang lain, ada nggak? Kalau saya ambil yang simpel aja. Sebelum memahami sesuatu yang rumit, yang simpelnya dulu. Ada nggak yang menurut kalian masak nasi simpel? Apa nggak? Saya biasa dimasakin gitu. Apa? Iya pasti dong. Berasnya dimasukin ke wadah. Kalau nggak di luar gitu. Oke, itu juga benar. Jadi use case tuh sesimpel itu. Setiap stepnya harus jelas.
Karena sistem tuh mesin. Kalau kalian nggak jelasin tiap langkahnya dengan detail, dia bisa aja taruh berasnya tuh di luar. Karena kalian nggak jelasin, dan kalian nggak bisa nyalahin aplikasi kalian. Nah, makanya kenapa dari awal harus dirancang use case-nya. Gitu. Terus kalau misalnya dimasukin tadi, simple, oke dimasukin. Selain itu, kamu masaknya pakai panci atau pakai rice cooker nih? Kita pakai samain sudut pandang dulu nih. Oke, rice cooker. Terus, udah dimasukin. Hal apa lagi yang wajib? Berarti hal paling penting adalah listrik. Tapi sebelum dicolok listrik, ada satu hal penting yang harus dipastikan. Ya, masih salah. Listriknya dipastikan nyala dulu. Kalau mati lampu bisa masak nasi nggak? Nah, jadi lihat, jadi mikirnya itu jauh. Oh, listriknya dulu harus ada nyala. Kalian harus pastikan dia lampunya nyala, simpelnya gitu kan. Baru diceklekin. Kalau nggak diceklekin, kayak ibu-ibu zaman sekarang, lupa. Jadinya bubur habis itu. Gitu. Simpel kan? Untuk use case sendiri, langkah aja. Jadi kalau kalian bisa bikin flowchart, oh dari flowchart kalian akan tahu, oh ini fitur A, oh ini fitur B. Fitur itu kayak kalian bayangin sama kayak kalian pakai aplikasi pemesanan makanan. Oh ini pesan makan, ini pesan motor, ini pesan mobil. Nah di dalam pemesanan itu ada bagian-bagiannya juga. Oh bayar, oh pilih resto, pilih makanan. Jadi use case-nya ada yang gede untuk sistem gede, ada sistem kecil. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Kan itu kan menggunakan proses salur ya. Bedanya case diagram ini sama proses sama-sama menggambarkan suatu proses. Oke, kalau kemarin kita belajar flowchart itu ada awal, akhir, pertamanya ngapain, ya kan? Pertamanya ngapain tuh bedakan sama yang kata tadi. Ketika kalian mau masak nasi, biasanya kalimatnya satu adalah kalimat kerja. Masak nasi tadi mencuci beras, ya kamu kan nggak dicuci ya, berasnya beras Jepang ada ya, impor berasnya. Lalu dimasukin ke wadahnya, dicolokin ke listrik, dipastikan listrik nyala. Itu langkahnya bener-bener kayak kalian algoritma kalau dulu belajar semester 1. Oh, melakukan A, melakukan B, tapi digambarkan dalam diagram. Kenapa? Kalau flowchart harus diagram, ada nggak kalau kalian ngomong pakai diagram, disamakan bentuk diagramnya. Oh, ini input, ini output, ini decision. Nah, kalau use case kalian udah tahu, berarti kan tadi udah memasukkan beras, ya kan mencuci beras. Terus nanti di sini ada misalnya kalian tadi memasukkan beras ke dalam wadahnya, lalu di sini nanti langkah-langkahnya jelas. Tapi kalau yang paling kelihatan di sini, siapa melakukan apa jelas. Karena use case itu fokusnya ke aktor. Sedangkan flow itu aliran langkahnya. Dia nggak peduli dulu. Kamu yang penting tahu bagaimana sesuatu itu berjalan dengan baik sampai selesai. Setelah tahu cara jalannya, dibagi-bagi. Ini kerjaan siapa, ini kerjaan siapa. Itu use case. Simpel itu. Ada aktor. Itu tadi terkait use case. Kemarin tadi sempat saya bilang ya, kita perlu 4 hal. Jadi ada use case. Pertama sebenarnya paling bagus bikin flowchart. Untuk memastikan nggak ada langkah yang kelewat. Kayak tadi, kalau masak nasinya nggak dibilangin masukin ke wadah, sistem akan nggak tahu. Kalau udah tahu langkahnya, pilih aktornya siapa. Aktornya siapa, lalu di sini nanti kita akan lihat. Kalau udah tahu aktornya siapa, nanti baru pilih activity diagram. Activity diagram itu setiap fitur, cara kerjanya gimana. Lebih detail lagi, mirip flowchart, tapi lebih detail lagi. Jadi udah tahu ini ngelakuin apa, kayak menunya apa, langkah di dalam menunya kita mengoperasikannya gimana. Sequence diagram nanti kita akan pelajari ketika ngeklik ini, connect ke database apa, masuk ke UI mana. Itu dijelasin per langkah. Baru yang terakhir kelas diagram. Kelas diagram itu mungkin kalian kebayangnya kayak database. Jadi ketika kalian mau masak beras, berarti butuh beras.
butuh rice cooker. Jadi ingat kalau di UML tuh objeknya, bukan kata kerjanya. Jadi ada objeknya, di situ kita lihat hubungannya apa. Berarti masak beras bisa berkali-kali nggak? Misalnya kalau di sistem parkir berarti satu orang bisa punya banyak kendaraan nggak? Bisa. Satu kendaraan bisa dimiliki banyak orang. Satu kendaraan bisa dibawa banyak orang. Oke, benar. Berarti logikanya jalan ya. Nah, kalau udah sampai di situ, berarti saatnya kita melakukan sistem, mendesain sistem, baru ngoding. Kalian bisa ngodingnya kalau kalian sudah punya 4 hal itu. Kalau nggak ngediskus, kalau dunia sistem informasi disarankan itunya paling penting dokumentasi. Jadi jangan ngoding dulu, nanti ketika kalian pada saat orang yang melihara sistem, nggak mungkin dia akan ngerecokin kalian di perusahaan, pasti pegangannya di desain kalian. Itu aja. Itulah pentingnya dari saya UML. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada lagi, mungkin akan saya akhiri. Ujang ya, nanti kalau ada hal ini kita persiapkan. Ada beberapa, kemarin sempat saya kasih tugas, jadi nanti ini jadi salah satu bagian dari deliverable tugas kalian. Kita tugasnya kan adalah mendesain sistem dari awal sampai akhir untuk dipresentasikan sebelum kita ujian akhir. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih, selamat pagi.